This is Smakda Class. Let's talk and relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di podcast terbaik di Nusantara ya, untuk versi sekolah ya. Ini podcast terbaik di antara SMA yang lain, SMK yang lain. Hebat Pak. Enggak sih, mungkin ini hanya klaim aja sih. Oke, the first one please. Sebelumnya ini sebenarnya sudah sangat lama sekali kita belum podcast lagi sih. Ini mungkin yang pertama setelah sekian lama, mungkin 1 tahun mungkin ada. Udah lama ya. Ya karena ya saya cukup sibuk ya dengan urusan yang lain. Oke, mudah-mudahan ini menjadi awal dan akan menjadi banyak seterusnya podcastnya setelah ini. Oke, the first one. Who are you and where you from? Please. Dari siapa? Satu-satu. Ini satu-satu. Jadi kita ini dari mahasiswa PPL PPG UMP dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, untuk kenalan sendiri-sendiri nih, dari saya nama saya Kartika Pratiwi. Karena di sini statusnya sebagai guru, berarti panggilnya Bu Tika. Bu Tika. Kalau saya, nama panjang saya Eka Ratna Syarifatuddiniyah, biasa dipanggil Bu Eka. Bu Eka. Ya. Sama ya di UMP semua ya? Sama di UMP semua. Satu jurusan. Satu jurusan. Matematika. Oke. Kartika, Bu Eka. Terus? Kalau saya Dian Amanatul Hikmah, biasa dipanggil Bu Dian. Bu Dian ya. Oke. The last one. Kalau saya Fernanda Amalia Putri, biasa dipanggil Bu Fernanda dari Banjarnegara. Banjarnegara. Oh, asalnya ini Banjarnegara Bu Fernanda ya. Kemudian Bu Dian dari Banjarnegara juga. Banjarnegara terus? Saya Cilacap. Iya. Terus Bu Kartika Sokaraja. Oh, ya dekat ya dari sini ya. Oke, ini kan dari UMP ya? Iya. PPG Prajabatan ya? Oh iya. Betul ya? Gelombang 2. Berarti sebelumnya kan sudah lulus di universitas masing-masing atau di UMP juga? Universitas masing-masing. Masing-masing. Dari mana? Ada UMP juga. Iya, saya asli UMP. Ini UMP, terus Bu Fernanda dari? Kalau saya Universitas Ahmad Dahlan, Jogja. Ahmad Dahlan, Ya. Yogyakarta. Ya. Oke, terus? Kalau saya UNES. Terus? Sama Universitas Negeri Semarang. Oh, berdua. Oke. Sokaraja tapi ke UNES ya? Iya. Pengen cari yang Tapi balik lagi Purwokerto. balik lagi ya. Kenapa? Rindu ya? Kan kangen. Oke, sebenarnya ada beberapa bahasan sih. Saya sudah mencatat karena saya suka lupa ya. Yes, di SMK Negeri 2 Purbalingga itu sudah berapa lama ya di sini? Sebulan, 2 bulan? 1,5 bulan. Ini sebenarnya program apa sih di sekolah kita ini? Kalau dari PPG sendiri, ini kan memang untuk mahasiswa PPG Prajabatan dilakukan PPL, Pak, sebanyak 2 kali. Nah, ini kebetulan kami bertempat di SMK Negeri 2 Purbalingga untuk kegiatan PPL yang kedua. Selama 1,5 bulan. Jadi ada yang pertama ya? Iya. Yang pertama di mana? Kalau dulu kita beda-beda, Pak. Oh. Ini kalau saya sama Fernanda di SMP 1 Sumbang. Kalau yang dua ini di Man 2 Banyumas. Banyumas ya. Oh, Banyumas. Oke, berarti pasti ada perbedaan dong antara sekolah sebelumnya dengan di sini. Pasti. Banyak ya. Antar kelas saya beda. antar kelas aja beda ya. Karena selama di sini itu di kelas masing-masing kan ya. Iya, betul. Di kelas 10 semuanya. Iya, tapi beda jurusan. Beda jurusan. Karakternya berbeda, sudah sharing berarti ya. Oh, tentu beda. Ada yang PPLG? Enggak ada. Tidak ada. Pengecualian. Oh, itu pengecualian. Kenapa pengecualian? Dari Pak Setiawan ya? Iya. Nanti saya tanya Pak Setiawan, kenapa dikecualikan? Kemudian sebelum ambil PPG Prajabatan itu, apakah ada yang sudah bekerja atau yang lainnya, aktivitas lain? Kebanyakan Sudah bekerja ya. Apa? Guru juga. Guru juga di mana?
di beda-beda ini Pak. Oke. asalnya masing-masing. Asalnya masing-masing. Iya. Tapi memang sudah terdaftar di Dapodik belum sih? Belum. Makanya ngambil Makanya PPG Prajabatan ya. Iya. Kalau Oke. sudah nggak bisa. Nggak bisa daftar. ngambil. Iya. Harus dalam jabatan ya. Iya. Oke. Kenapa memutuskan untuk ambil PPG Prajabatan? Nah, ini mungkin masing-masing punya alasan yang beda-beda ini Pak. Iya. Dari Fernanda dulu. Gimana Fernanda? Alasan kamu? Mungkin untuk saya sendiri tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya sendiri untuk bisa menjadi guru yang lebih profesional seperti itu. Jadi mengikuti PPG Prajabatan di mana di situ kan kita belajar banyak mengenai tentunya pedagogik guru gitu kan. Belajar mengenai kurikulum terbaru dan sebagainya seperti itu. Jadi lebih kepada untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru Kompetensi profesional. sendiri ya. Iya. Kalau sebelumnya berarti di Jogja juga. Saya ngajarnya di Banjar, Oh, ngajarnya di Banjar. kembali ke kota asal. Kembali ke kota asal. Iya. Oke. Ya, oke. Karena ini ya untuk meningkatkan kualitas diri berarti ya. Iya. Kemudian selanjutnya Budian ya. Iya. Kalau saya dulu berkesempatan untuk mengajar di daerah asal saya Banjarnegara, tapi tingkat SMA. SMA. Ya, sementara kalau kita tahu sendiri SMA SMK itu kan di bawah naungan provinsi. Iya. Nah, untuk provinsi itu pendataan Dapodik belum pernah dibuka kembali Setelah. sejak adanya COVID. Iya, Ya, setelah sejak adanya COVID. Nah, sementara saya sudah bekerja kurang lebih ini berarti jalan mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Iya, Oh, mau 3 tahun. Nah, untuk saya pribadi kan agak gimana ya Pak, masih rasanya stagnan. Bekerja kok tidak ada progres untuk jenjang karir berikutnya seperti itu. Sementara kita tahu bahwa aturan pemerintah akan ada P3K yang dialokasikan ke sekolah yang membutuhkan gitu. Iya. Nah, di satu sisi saya agak sedikit khawatir dengan posisi saya gitu. Nah, daripada saya menunggu Dapodik dibuka terus mau daftar PPG dalam jabatan nggak bisa, P3K juga nggak bisa, ya saya beralih arus lah Pak untuk ikut PPG Prajabatan ini. Oke. Ya saya paham dengan perasaan Budian. Saya paham. Betul ya, saya realistis Pak. Iya. Selanjutnya Bu Eka. Iya, kalau saya kebetulan memang baru lulus 2022. Oke. Jadi setelah lulus langsung ada info PPG Prajabatan, makanya dari orang-orang sekitar juga ya ayo Mbak Eka daftar ini PPG Prajabatan gitu. Ya udah akhirnya saya daftar karena baru lulus juga gitu. Dan alhamdulillah lolos. Jadi juga emang cari pengalaman juga Pak. Dan untuk meningkatkan skill juga, makanya ya udah daftar dulu aja gitu. Oke, berarti Bu Eka ini yang termuda ya di sini. Saya Fernanda Bu sebenarnya. Fernanda? Iya. Tidak terlihat Kok bisa? Sebenarnya Bu Iya, Fernanda. sama saja baru lulus 2022. Oh, seangkatan. Enggak, ini Enggak, Bapak saya mohon maaf jangan tanyakan usia. Saya paling muda tapi saya agak Ini usianya berurutan. Berurutan ini Pak. jarak setahun. Mungkin saya juga seumuran sih. Tambah berapa Pak? Enggak, beneran saya seumuran. Oh, iya. Saya seumuran. Seumuran siapa Pak? Saya lulus 2018. Oh, saya Mungkin baru ya masuk. selisih 2 tahun atau setahun lah. Selisih 1 tahun dengan saya. Iya, itu. Enggak jauh lah. Baru masuk ya. Kalau saya baru masuk. Baru Baru masuk dulu. kuliah. Ah. Oke. Last one. Bu Kartika. Kalau alasannya saya, yang pertama sebenarnya mirip kayak Mbak Dian sih Pak, karena kebetulan saya juga udah ada pengalaman kerja di salah satu SMK swasta di Banyumas gitu. Nah, terus kemudian bermasalah dengan Dapodik karena yaitu tadi sama memang sebenarnya sih tujuan saya dari lulus kuliah itu pengen ke PPG dulu, malah nggak kepikiran untuk kerja dulu. Cuman dulu kan belum ada pembukaan PPG itu kan. Nah, kebetulan kemarin ada kesempatan, ya udah ini yang ditunggu-tunggu, langsung kasih daftar aja. Oke, PPG. Berarti semuanya kan dari sarjananya ke pendidikan ya. Pendidikan. Ya. Kalau di materi PPG, antara materi PPG yang sekarang itu dengan kependidikan sebelumnya itu hampir mirip nggak sih? Atau jenjang selanjutnya kalau PPG ini? Atau sebenarnya sudah ada?
Kalau secara umum mungkin teknisnya itu sama ya? mengenai pendidikan, Hmm. tapi kan antara ketika kita kuliah dulu dengan yang sekarang itu kan materinya tentu mengikuti perkembangan zaman gitu. Iya. Kalau mungkin dulu zaman saya, mungkin kan saya lebih senior ya dibanding kawan-kawan yang di sini ya. Zaman saya itu kan berfokus pada kurikulum yang ada di sekolah dan zaman itu K13. Oh iya. Sementara untuk yang sekarang ya sudah ganti kurikulum, Iya, kurikulum merdeka. Merdeka. Ya mungkin secara perbedaan garis besarnya di situ. Karena kurikulumnya perbedaan. Iya. Mm. Oke, kalau di nggak usah lah. Langsung aja ke topik selanjutnya, ini kepanjangan. Berapa menit ini? Ya selanjutnya itu, iya kalau matematika ini kebetulan semuanya kan matematika ya. Kadang kalau berbicara matematika itu kan tidak, katanya ada yang mengatakan bahwa tidak semua yang dipelajari, bahkan sebagian besar yang dipelajari di matematika ketika di sekolah itu tidak dipakai gitu loh. Apa pendapat kalian tentang ini? What's your opinion? Pelajaran matematika tidak terpakai. Iya, sebagian besar materi gitu loh. Contoh rumus log mungkin kan jarang dipakai. Rumus Pitagoras mungkin sebagian pakai ya. Tukang ya mungkin tukang bangunan mungkin pada pakai sih. Tapi kan banyak juga yang nggak pakai. Apa pendapat kalian tentang ini? Mungkin bagi saya sendiri karena saya lulusan matematika, saya sangat senang ketika matematika ini kan memang mungkin bagi banyak orang banyak tidak terpakainya, tapi ternyata ketika kita sudah belajar matematika, ini sangat terpakai untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa berpikir secara teratur dan sistematis. Oke. Karena matematika mungkin That's the dari point. SD, SMP, SMA mungkin anak-anak bertanya, kenapa sih harus ditulis, diketahui, ditanyakan, lalu ada penyelesaiannya, lalu menyimpulkan. Itu kan secara tidak langsung akan melatih pola pikir anak. Betul. Untuk bisa menganalisa masalah. That's the point. Lalu bagaimana bisa apa langkah selanjutnya yang akan diambil. Jadi mungkin untuk rumus-rumus yang sudah dihafalkan itu mungkin tidak dipakai untuk banyak bidang gitu ya. Mungkin bidangnya masing-masing saja, mungkin matematika di bidang ini, tapi kalau untuk bagaimana bisa berpikir secara sistematis, teratur, itu bisa dipakai untuk semua bidang. Menurut saya seperti itu. Bagaimana mengambil keputusan dan sebagainya. Oke, ada pendapat lain? Poinnya sama sih, intinya Poinnya sama ya. buat melatih logika gitu ya. Buat Cara berpikir secara sama kreatif, kritis juga sistematis dari itu. sistematis. Bukan Oke, ke arah kalau rumus. begitu berarti hasil itu sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang paling penting gitu ya dalam pelajaran matematika. tentu. Semuanya sih sebenarnya. Ya, Jadi hasil proses. penting, tapi Hasil kalau penting, tapi menurut bukan poin utamanya gitu iya, kan. utama proses. Utamanya justru proses ya. Iya, betul. Oke. Ya jadi itu yang menjadi poin untuk anak-anak kita gitu loh maksudnya. Ketika kita belajar di kelas kita matematika, kan banyak yang mikir, loh ngapain sih saya belajar matematika kayak gini susah-susah gitu loh. Iya. Nanti setelah lulus emang saya pakai ini enggak gitu loh. Iya. Tapi padahal kita itu sedang dilatih bagaimana otak kita itu untuk berpikir tadi sistematis, logis. Karena dengan dengan aturan-aturan matematika itu ya memang dirancang untuk mengatur otak kita gitu, melatih otak kita. Jadi tidak usah takut, tidak usah malas gitu loh. Kita harus semangat. Kenapa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan otak masing-masing gitu. Bukan hasil ya, walaupun dapat salah di hasil akhirnya nggak masalah gitu loh maksudnya. Tapi caranya kan sudah benar gitu. Oke, selanjutnya oke, ini lebih dalam lagi ya terkait dengan berada di Smakda. Tentu kami ingin feedback dari teman-teman semuanya. Feedbacknya menurut teman-teman semua ini bagaimana sih anak-anak di masing-masing kelas karakternya gitu loh. Mungkin bisa diceritakan. Untuk karakter beda-beda ya. Di setiap kelas ya. Iya, Setiap karena kelas kami ambil jurusan. jurusannya juga beda-beda Pak. Oke. Yang menjadi poin-poinnya saja mungkin bisa disampaikan.
Gimana? Saya, kalau di kelas saya kebetulan saya mengajar kelas APHP. Nah, siswanya memang cewek semua. Sebagian besar. Iya. Oh, justru semuanya cewek ya? Cewek semua. Iya, sekarang iya. semuanya cewek. Di kelas itu cewek semua, jadi mereka mungkin cenderung apa ya, dia mungkin karena cewek semua. Biasanya kalau ada cowok-cowok kan rame gitu nih Pak. Tapi mereka ini apa namanya, jiwa kompetisinya tuh tinggi ya, sesama cewek nih. Oh ya. Semangat juga ternyata, Karakter semangat cewek kayak gitu belajarnya. ya? Iya. Oke, terus ada lagi? Ya mungkin sudah gitu Pak. Kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya. Ya, ini perempuan. Ini laki-laki semua. Karena di mana emang Ini kelas lagi awalnya? Otomotif. Oh, otomotif. Oh, cowok semua ya? Iya. Kebetulan saya mengajar di jurusan otomotif, di mana siswa laki-laki semua. Untuk secara karakter mereka pasti tentu lebih aktif karena laki-laki ya, lebih responsif ketika diberikan pertanyaan. Tapi mungkin jadi bagaimana guru menyikapinya itu, kalau saya amati untuk di otomotif itu guru harus bisa memposisikan juga sebagai sahabat atau dekat, jangan terlalu mengambil batasan kayak guru dan siswa. Batasan tentu pasti ada untuk bisa menghargai, tapi mungkin bisa sedikit lebih dekat, mengenal bagaimana kondisinya, bagaimana hubungannya di antar sesamanya gitu. Jadi kita mencoba masuk ke kehidupannya secara umum saja sih gitu. Ya, contoh kecilnya adalah kita memanggil anaknya itu dengan sebutan namanya gitu ya. Iya. Memanggil namanya. Mas ini gitu. Iya. Mas ini ketika gitu. Bukan hanya Dek gitu loh maksudnya. Iya. Kalau Dek itu kan mungkin dia merasa Belum dikenal. oh Belum iya. dikenal, iya. Mas gitu. Mas ini seperti itu. Nah, iya. Dia merasa dihargai ya. Iya. Intinya dia pengen bahwa dia itu pengen dihargai dengan seperti itu. Ya, next one. Oh, Dina. Dian. Kalau saya dapat jurusan peternakan. Oke, Iya. peternakan. Ini Saya peternakan. Saya paham. peternakan. Iya. Ini sih saya mendapat informasi dari guru yang biasa mengajar peternakan untuk secara motivasi anak di jurusan peternakan itu sendiri cukup rendah. Ini saya dapat informasi dari guru-guru yang pernah mengajar situ. Alasannya kenapa? Karena sebagian besar anak yang berada di kelas peternakan itu katanya tidak sesuai dengan keinginannya mungkin gitu, sehingga minatnya, sehingga untuk mengikuti pelajaran itu mungkin agak kurang antusias. Nah, kalau mengalami seperti itu, menurut saya ya dikembalikan lagi kepada gurunya, bagaimana sih cara untuk meningkatkan, pertama itu motivasi dulu kepada anak supaya mereka itu maulah, ada semangatnya untuk belajar gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri ketika mengajar kelas peternakan itu sebuah tantangan tersendiri bagi saya, karena menurut saya memang harus ada effort lebih dibanding jurusan-jurusan lain untuk mengajar kepada mereka, terutama untuk supaya mereka itu mau mendengarkan gurunya gitu. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi. Bagi sebagian siswa itu menganggap bahwa matematika itu belajar untuk apa sih? Tidak semuanya itu dipakai dalam kehidupan. Betul. Nah, justru datangnya saya mengajar ke matematika, saya berusaha untuk membawa tujuan bahwa saya mengajar matematika di kelas peternakan itu ada manfaatnya loh gitu. Jadi selama saya mengajar, saya mencoba mensisipi tujuan-tujuan dari pembelajaran matematika yang nanti digunakan dalam jurusan peternakan. Supaya mereka itu terapan ya. Supaya mereka itu tahu loh, oh ternyata kita belajar matematika selama ini bukan hanya sebatas angka atau X, Y, Z yang mungkin kata anak apa sih itu Bu gitu. Tapi ini loh kegunaannya dalam bidang peternakan, supaya ya selain mereka dapat manfaat dan termotivasi lah, oh saya belajar sesuatu itu ada gunanya. Seperti itu Pak. Oke, jadi harus tahu dulu tujuannya buat apa gitu loh. Dan mereka harus paham dulu why. Kenapa? Bukan apa dulu dan bagaimana, tapi why. Kenapa kalian belajar ini gitu.
Oke, the last one. Terakhir ya, bener ya? Iya terakhir benar. Ya berarti jurusan dari perikanan. Oh, perikanan ya? Perikanan kebetulan kalau cowok dan ceweknya itu imbang sih. Oh iya. Dan dapat kelas yang imbang. Kalau untuk apa ya, tantangannya mungkin ya sama karena itu bukan pilihan utama mereka jurusannya. Untuk mengatasinya sih kalau dari saya sendiri ya dari mengemas pembelajarannya dulu gitu. Karena ya matematika udah bikin sebel gitu kadang-kadang. Malas lu nggak mau gitu. Apalagi kalau gurunya nyebelin juga nyebelin ya. Double kill. Nah itu jadi biasanya pertama sama kayak Mbak Dian kita apa ya kaitkan juga dengan jurusannya masing-masing seperti itu. Terus yang kedua kalau saya sendiri itu lebih mengemas pembelajarannya dengan games karena waktu pertama kali saya masuk belum ada games itu anak kurang tertarik, tapi ketika dikombin dengan ada games anak jadi jiwa kompetitifnya ternyata muncul, ternyata mereka punya semangat juga ini belajar matematika gitu. Mereka merasa ada gregetnya nih Bu ternyata kayak gitu. Jadi lebih ke mengemas pembelajarannya aja sih Pak. Oke, mengemasnya ya. Contohnya dengan games ya. Iya, salah satunya itu. Ya saya juga selalu hampir ada games terus sih kalau di kelas. Iya tergantung materi juga. Iya tergantung materinya bisa juga. Games Nggak semua materi bisa. Iya nggak semua materi bisa. Oke, sangat bagus ya untuk masuk. Itu termasuk masukan juga sih untuk kami gitu di SMK Negeri 2 Purbalingga. Kemudian selanjutnya apa ya? Ini penelitian ya di kelas ya? Iya, penelitian. Oh, jadi hasil dan kesimpulan sudah ada? Masih dalam proses. Karena baru selesai. Kebetulan baru selesai juga sih hari ini. Oke, jadi hari Senin adalah hari terakhir ya? Berangkat ke sini ya? Atau enggak? Ke sini. Ke sini. Ini sama dosennya ke sini? Nggih. Insyaallah. Insyaallah. Kalau nggak diundur lagi ya. Kalau diundur lagi gimana? Ya nggak masalah. Masih lama di sini. Oke, kemudian hasilnya kan kurang lebih mungkin seperti yang disampaikan tadi ya. Hasilnya itu ya. Iya. Oke, yang kalau hasil penelitian itu yang diharapkan itu seperti apa sih maksudnya? Kalau hasil penelitian di sarjana itu kan ada apanya ya, hipotesa gitu ya. Kalau penelitian yang seperti ini ada nggak sih yang kayak gitu? Atau beda format? Iya, mirip. Ini kan kita berarti jenis penelitiannya itu PTK, penelitian tindakan kelas. Itu kita latar belakangi dari ada masalah apa sih yang di dalam kelas itu. Karena di sini kita ambilnya jurusan matematika, tentu masalah yang difokus utamakan adalah tentang kemampuan matematis. Iya. Nah, adapun untuk hasil yang diperoleh berarti kita lihat dari hasil evaluasi. Jadi nanti setelah kita memberikan suatu treatment kepada anak, terus kita lakukan evaluasi, adakah peningkatan atau tidak dari sebelum dan sesudah treatment yang kita berikan. Nah, itulah hasilnya. Itu hasilnya. Iya. Oke. Iya. Memang perlu sih penelitian seperti itu. Dan sangat dibutuhkan di sekolah sebenarnya. Untuk tindakan kelas selanjutnya gitu. Jadi rekomendasi untuk Pak Setiawan mungkin ya. Oke. Kemudian selanjutnya mungkin yang terakhir ya. Oh ya sudah 5 menit terakhir, the last 5 minutes. Pesan dan kesan, dari kesannya dulu deh. Kesan berada di sekolah ini seperti apa? Kesan setiap orang juga beda-beda ya. Sama lagi. Kalau tadi yang terakhir berarti sekarang pertama tukar tiga. Dari kesan dulu. Iya. Kalau kesan pertama SMK, karena SMK ya. Saya pernah ngajar di SMK, sekarang di SMK lagi, tapi mungkin bidangnya beda kali. Bidangnya beda. Sebelumnya apa? Saya otomotif sih, tapi kalau di sini lebih ke ini nggak sih Pak? Bukan otomotifnya kan? Lebih ke agriculture. Ya gitu. Jadi lumayan ternyata vibes-nya beda. Vibes-nya beda ya? Vibes-nya juga beda gitu. Dari mungkin saya di Banyumas dengan Purbalingga, anaknya juga sudah beda. Kesan pertamanya ternyata setiap anak itu beda-beda sih ya Pak. Kalau menurut saya di sini sih
anak-anaknya lumayan antusiasnya Lumayan gitu. antusias. Atau mungkin karena kita orang baru gitu iya. juga bisa Mungkin jadi. karena baru dan masih muda. Enggak, banyak yang udah juga guru di sini masalahnya. Sama Oh iya, aja. banyak juga ya ternyata. Iya, itu mungkin jadi kesannya sih sejauh ini bagus, Pak. Oke. Gitu. Kalau untuk apalagi pesan. Pesannya. Kalau pesan apa ya? Aduh, bingung kalau ditanyain pesan. Ya singkat aja. nggak apa-apa. Pesan ya intinya semoga apa yang sudah saya berikan di sini bisa bermanfaat baik untuk saya sendiri maupun untuk anak-anak guru atau ya semua yang ada di sekolah ini kayak gitu, dan kedepannya bisa jadi sekolah yang lebih baik lagi karena ini menurut saya sudah sangat-sangat baik gitu. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Oke, selanjutnya Bu Eka. Oh iya. Kalau kesan saya pertama di sini karena memang tidak pernah mengajar di SMK, PPL pun tidak pernah, dan memang jarang pula punya teman SMK gitu. Oke. Jadi pengalaman baru sekali di sini mengenal karakter-karakter anak-anak SMK gitu. Dan ternyata mereka, terutama yang saya ajar gitu, mereka punya semangat belajar yang tinggi juga, yang cukup juga gitu. Dan ada beberapa yang memang bahkan pengen kuliah gitu. Pengen kuliah ya? Iya, saya tanyakan, oh ternyata pengen kuliah gitu. Dan kalau di sini juga jurusannya mungkin berbeda dengan SMK yang di Cilacap gitu. Mungkin ada peternakan, perikanan. Jadi kan di sini ada kandang ayam, ada kolam gitu. Jadi Tapi belum rasanya pernah masuk kandang ayam kan? sudah pernah, tapi Oh, kalau sudah di pernah. Lewat. lewat Pak. Wah. Tapi di sekolah ada kandang ayam gitu, rasanya wah ada gitu. Seneng Pak, unik. Unik ya. Unik Ya, memang sekali. satu-satunya di Purbalingga ya ini. Oh, satu-satunya. Agriculture, iya. Oh. Agriculture itu yang satu-satunya di sini. Purbalingga. Iya. Kalau Banyumas ada di Kalibagor. Agriculture juga. Mungkin Mbak Kartika, Bu Kartika saya tahu ya. Sebelahan sih sekolahnya sama yang lama. Oh, sebelahan. Berarti paham ya? Paham, aduh jangan sebut merek. Oh. Oke. Selanjutnya Bu Fernanda dulu deh. Oh, Bu Fernanda. Saya. Iya. Oke. Untuk kesan pertama kali ya karena sama saya ngajarnya di SMP, PPL-nya pun yang pertama di SMP, bertemu anak SMA dengan saya yang masih baru lulus seperti Yeah. itu. Mungkin itu menurut saya siswa yang sudah sangat besar-besar yang hampir mirip. Sudah besar-besar. Jadi kayak sudah gede-gede saya bertemu, Oke. padahal saya baru lulus, itu mungkin Oke. menjadi challenge tersendiri Oke, untuk challenge saya. ya. Bagaimana saya bisa memposisikan diri untuk tetap bisa menjadi guru yang dihargai juga gitu. Iya. Jangan sampai saya sebagai mbak-mbak mereka seperti itu kan. Oke. Nah, pertama kali saya diamanahi untuk bisa di TO atau jurusan otomotif yang mungkin banyak paradigma-paradigma yang dengan karakter-karakter Yeah. anaknya seperti itu gitu. Ternyata setelah saya masuk justru sangat berbeda seperti itu. Ya mungkin dengan mereka itu punya semangat belajar yang tinggi. Meskipun ketika saya tanyakan di awal apakah mereka suka matematika, di Yeah. awal pertama kali tidak ada yang suka. Iya. Mungkin ada satu tapi malu karena teman-teman yang lain tidak suka. Iya, betul. Tapi ternyata setelah di pembelajaran mereka tetap antusias, tetap menunjukkan semangat belajarnya seperti itu. Selain itu untuk kesan yang lain di SMK secara umum, saya sangat senang karena difasilitasi dengan baik untuk bisa menggunakan kelas dengan LCD dan sebagainya, itu sangat sudah tersedia di sini seperti itu. Jadi tidak ada kesulitan untuk mengajar di sini. Oke. Berbeda dengan SMP ya. Ya. Mungkin fasilitasnya memang berbeda sih memang Iya, mungkin jadi fasilitasnya. untuk mengajar saya mungkin tidak merasa kesulitan Iya, seperti betul. itu dengan fasilitas-fasilitas yang sudah ada di sini seperti itu. Alhamdulillah. Selanjutnya Selanjutnya, pesan, pesan. semoga ya sama ya seperti yang lain, semoga hal yang baik yang sudah saya bawa bisa dilanjutkan dan Amin. semakin baik. Amin. Mungkin itu saja sih. Oke. Semakin maju. Amin. SMK. Thank you. The last one, Bu Dian. Untuk kesan mungkin tidak jauh berbeda sama kawan-kawan karena ini mungkin first time kita untuk mengajar di SMK. Sama seperti saya dulu mengajar SMA dan SMK, walaupun anaknya sama-sama besar tentu beda. Kalau menurut saya SMK itu jauh tingkat heterogenitasnya lebih tinggi. Heterogen. Ya, anak-anaknya sangat unik, sangat beragam. Apalagi
tentu ada banyak jurusan ya, keberagamannya akan semakin Bertambah ya. muncul. Iya, iya, iya. Itu kesan saya gitu, menghadapi anak-anak yang heterogenitasnya tinggi tentu sangat menjadi sebuah tantangan, mungkin unik. Terus untuk pesannya sendiri mungkin saya agak berbeda karena di sini kita kan selaku pendidik ya. Mungkin pesan saya dengan adanya keunikan di siswa SMK ini, mungkin pesan saya sebagai kepada guru yang ada di sini ya, pahami karakteristik peserta didik dalam memberikan pembelajaran itu. Kita tahu bahwa mungkin guru-guru sini tentu sudah bagus-bagus dalam mengajar itu, tapi tantangan kurikulum merdeka yang mungkin sedang kita pelajari dan diterapkan di SMK sini menjadi sebuah tantangan. Tentu dari melihat keberagaman anak itu sendiri. Oke. Oke, sudah ya, cukup ya. Ya sebenarnya sudah waktunya sudah 30 menit lebih ya. Oke, thank you very much. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kami tentu akan merindukan kalian semuanya. Kami juga. Oke, kita tutup dengan apa ya namanya? Pokoknya ketika saya bilang this is Magda Class, jawabnya let's talk in relax. Let's talk and relax. Oke, kita tutup dengan this is Magda Class. Let's talk and relax. Thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. This is Magda Class. Let's talk and relax.